Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Dan di fanpage Bright Kids Study Club kita akan membahas buku matematika terbitan GAP, teman-teman ya, kelas 6 ini ya. Di sini saya mau bahas bagian yang terakhir dari buku ini ya. Itu adalah tryout ujian akhir sekolah yang ada di halaman 146. Oke, langsung aja ya. Nomor 1, 33 dikali dalam kurung 9 ditambah 6. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, 33-nya tetap dulu, 9 tambah 6 kita hitung 15 ya. Jadi 33 dikali 15, hasilnya adalah 495, jawaban D ini ya, 495. Nomor 2, pedagang buah membeli 6 keranjang mangga. Setiap keranjang berisi 36 buah mangga. Setibanya di toko, ternyata 24 mangga belum matang. Berapa banyak mangga yang sudah matang? Nah, karena tadi dia beli 6 keranjang, masing-masing isi 36, dan yang belum matang 24, maka untuk mencari mangga yang sudah matang adalah 6 dikali 36 ya, karena tadi 6 keranjang masing-masing isi 36 dikurang yang belum matang, dikurang 24. 6 kali 36 216 dikurang 24 sama dengan 192 ya, jawabannya yang A, 192. Oke. Nomor 3, hasil dari 67 ditambah 48 dibagi negatif 24 ditambah 42. Oke, kita lihat ya, nih 67 ditambah 48 dibagi negatif 24 ditambah 42. Nah, jadi kalau ada operasi hitung campuran seperti ini, yang kita kerjakan duluan adalah perkalian atau pembagian ya. Jadi 67-nya tetap, yang pembagian kita kerjakan dulu. 48 dibagi negatif 24, hasilnya negatif 2. Lalu 42-nya juga tetap. Nah, setelah ini baru semuanya bisa dijumlahkan ya. 67 ditambah negatif 2 itu 65 ditambah 42, hasilnya 107, jawaban C nih, 107 ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Paman mempunyai tali sepanjang 5,1 meter. Tali tersebut dipakai untuk mengikat 1,5 meter dan dibagikan ke Bayu sepanjang 3/4 meter. Sisa tali paman adalah, tadinya punya 5,1 nih teman-temannya, nomor 4. 5,1 karena dipakai ngikat berarti berkurang ya, dikurang 1,5, dikasih ke Bayu berarti dikurang lagi, dikurang 3/4. Lalu semua ini kita akan ubah menjadi desimal ya. 5,1-nya tetap, 1,5 itu desimalnya 1,5. Lalu dikurang 3/4 itu desimalnya 0,75. Jadi hasilnya adalah 2,85 meter. Tetapi karena yang diminta dalam bentuk sentimeter di sini, jadi kita ubah 2,85 itu sama dengan 285 cm. Jawaban C ya, nomor 4 nih, 285. Nomor 5, hasil dari 31/4 dibagi 13/20 dikali 0,2. Oke, kita lihat sini ya. 31/4 dibagi 13/20 dikali 0,2. Nah, saya lebih suka mengubah menjadi desimal semuanya, jadi lebih simple ya. 31/4 itu 3,25 dibagi 13/20 itu 0,5 dikali 0,2. Nah, hasilnya adalah 1. Pilihan jawaban B. Lihat ya, nomor 5 nih jawabnya 1 ya, yang B. Oke. Nomor 6, perbandingan antara banyak bunga mawar dan bunga matahari di suatu taman adalah 4 dibanding 5. Jumlah bunga seluruhnya adalah 54 tangkai. Selisih bunga mawar dan matahari adalah, oke, kita lihat ya, mawar dan matahari 4/5, jumlah semuanya 54. Nih, mawar dibanding matahari itu 4/5. Maka untuk mencari mawar itu, kan di sini mawarnya 4 ya, mataharinya 5. Jadi untuk cari mawar itu 4 per jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan itu ya 4 ditambah 5, jadi 9. 4/9 dikali jumlah sebenarnya. Tadi dibilang jumlah semuanya adalah 54 ya. Lalu
kita bisa coret 9 dan 54-nya sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 1, 54 bagi 9 6. Jadi kita kalikan 4 kali 6, hasilnya 24 mawarnya ya. Lalu untuk melati, karena melati di sini 5, berarti 5 per jumlah perbandingan 9 ya dikali jumlah sebenarnya 54. Ini juga kita bisa coret 9 dan 54-nya sama-sama dibagi 9 ya. 9 bagi 9 1, 54 bagi 9 6. Jadi 5 kali 6 30, melatinya 30. Kalau kita mau cek benar nggak nih jumlah mawar melati 54 ya, mawarnya 24, melatinya 30. 24 tambah 30 benar ya 54. Nah, pertanyaannya tadi adalah selisih mawar dan melati. Selisih berarti jumlah yang besar dikurangin yang kecil ya, 30 dikurang 24. Hasilnya adalah 6 bunga. Jawaban A ya. Nih 6 bunga yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil adalah, nah ini ada 5/8, 0,75, 46%, 16/25. Nah, di sini saya akan coba konversikan semua menjadi desimal, ubah ke desimal dulu semua ya. Jadi 5/8 itu desimalnya 0,625. 0,75 tetap 0,75. 46% itu desimalnya 0,46 ya. Lalu 16/25 itu desimalnya 0,64. Nah, kalau sudah diurutkan begini, kita akan mudah mengurutkan dari yang terkecil. Caranya kita lihat angka pertama. Angka pertamanya semuanya sama nih, 0 ya, berarti semuanya sama. Lalu lihat angka kedua, yang paling kecil mana nih? Ada 6, 7, 4, 6. Yang paling kecil adalah 4. Berarti yang paling kecil ya ini 0,46 atau 46%. Berarti urutan dari terkecil itu dimulai dari 46%. Oke, yang ini sudah ya paling kecil. Tinggal 3 lagi. Kita lihat mana yang paling kecil nih. Angka keduanya ada 6, ada 7 dan 6. Berarti yang kecil 6 ya. Kita lihat yang sama-sama 6, lihat angka ketiganya mana lagi yang lebih kecil. Ini angka ketiganya 2, ini 4. Berarti yang lebih kecil adalah 2 ya. Berarti yang lebih kecil adalah 0,625. 0,625 itu 5/8. Berarti urutan kedua itu 5/8. Nah, tinggal 2 lagi. Kita lihat angka keduanya ini udah kelihatan ya, satunya 7, satunya 6. Berarti yang lebih kecil 6, 0,64 atau 16/25. Berarti urutan selanjutnya itu 16/25. Dan ini yang paling besar ya, 7. Nah, ini urutan terakhir 0,75. Berarti jawabnya yang C ya, untuk nomor 7 nih, 46%, 5/8, 16/25 dan 0,75 nih jawabnya yang C. Nomor 8, FPB dari 24 dan 30 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, oke kita lihat ya. Untuk mencari FPB kita buat pohon faktor ya teman-teman ya. Pohon faktor itu dibagi seperti ini, dibagi dengan bilangan prima ya. 24 dibagi 2, 2 ini bilangan prima ya, hasilnya 12. Lalu 12 dibagi 2 lagi hasilnya 6, 6 dibagi 2 lagi hasilnya 3. Oke, kita lingkarin yang bilangan primanya nih, 1, 2 nih ya. Oke, lalu untuk 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 nggak bisa dibagi 2 ya, jadi dibagi 3 hasilnya 5. Nah, jadi kita lingkarin yang bilangan primanya. Oke, lalu kita buat faktorisasi primanya. Untuk 24 kita lihat angka yang dilingkarin ya. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Lalu dikali 3-nya 1 ya, dikali 3. Kalau 30 nih, 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk FPB itu hanya diambil angka yang sama tapi yang pangkatnya paling kecil. Nah, angka yang sama itu maksudnya dua-duanya sama punya ya. Yang sama-sama punya itu angka 2 dan
3. Kalau 5 ini 30 punya tapi 24 nggak punya, jadi kita nggak ambil. Kita ambil yang angkanya sama aja ya, 2 dan 3, tapi ambil yang pangkatnya kecil. Untuk 2 ini kan ada 2 pangkat 3, ambil yang kecil, ambil 2. 3 sama-sama 3, ambil salah satu aja. Jadi FPB-nya 2 kali 3, jawaban D ya. Nih, 2 kali 3. Oke. Lanjut nomor 9, kelipatan persekutuan terkecil dari 5, 6, dan 12 adalah, nah oke. Ini juga kita buat faktorisasi primanya dulu ya. 5 itu ya 5 aja. Kalau 6, 2 kali 3. Kalau 12, faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3. Baru kita cari KPK-nya. Nah, KPK ini diambil, semua angka diambil ya. Lalu pilih yang paling besar. Maksudnya semua angka diambil tuh gini. Ini di antara 5, 6, 12 nih ada 2 ya. Ada angka 2 ya, kita ambil, tapi ambil yang paling besar. Ada 2 pangkat 2, ambil yang paling besar, 2 pangkat 2. Lalu ada 3 juga, ambil juga salah satunya, karena sama ambil aja salah satu. 5 ambil juga. Nah, berarti KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kali 5 ya. 4 kali 5 20 dikali 3 60. Jawaban A ya. 60 KPK dari 5, 6, dan 12. Oke. Lalu nomor 10, Agus mencuci mobil setiap 9 hari sekali, Omar 6 hari sekali, dan Anton 12 hari sekali. Mereka mencuci mobil di tempat yang sama pada tanggal 12 Agustus. Mereka akan mencuci bersama lagi pada tanggal. Nah, untuk jenis pertanyaan seperti ini, kapan akan bersama-sama lagi, itu berarti mencari KPK, teman-teman ya. Nah, untuk cari KPK dari 9, 6, dan 12 ya. 9 itu faktorisasi primanya 3 pangkat 2, kalau 6 2 kali 3, kalau 12 2 pangkat 2 kali 3. Nah, KPK ingat diambil yang besar ya. Ini 2 punya ada 2-duanya, kita ambil yang besar 2 pangkat 2. 3 ada 3, tapi ambil yang paling besar 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. 4 kali 9 36. Jadi mereka akan mencuci bersama lagi 36 hari kemudian. 36 hari dari 12 Agustus itu adalah 18 September ya. Pilihan jawaban B ini 18 September. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya, 1 sampai 10 dulu. Nomor berikutnya akan kita bahas di next video ya. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya untuk pembahasan di nomor berikutnya ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. See you. Bye bye.